firman antara Yesus. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Oke, firman Allah yang hidup dihidupkan, setelah hidup dia Allah. Lalu Allah yang dihidupkan, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Maksudnya jadi, gimana ini teman-teman? Ada tingkatan ya, ada tingkatan. Ngerti enggak kalian penjelasan? Ada urutannya. Ngerti enggak? Bentar, begini, dengarkan sekali lagi. Coba diulang dulu Bu, diulang dulu Bu pertanyaannya Bu. Diulang. Saya tanya, siapa pertanyaanmu yang salah Juma? Ya satu-satu, jangan kayak Kristen siapa, sebentar. Bentar, begini, bukan salah pertanyaan dia, bukan salah. Matahari kan benda, Yesus juga benda. Nah, benda-benda ini keluar dari Tuhan berupa apa? Itu aja dulu, simple, singkat. Benda-benda ini, benda hidup berupa manusia dan benda hidup berupa matahari. Oke. Sekarang pertanyaan saya, benda-benda ini keluar dari mulut berupa apa? Keluar dari Tuhan. Oke, benda-benda itu keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sewaktu dalam wujud Allah. Kenapa jadi inilah gilanya kau? Kenapa jadi mulutnya Yesus? Kenapa jadi? Inilah kau longormu. Makanya saya benci diskusi dengan orang Kristen, suka sekali menipu. Udah diam. Inilah kenapa saya itu paling benci diskusi sama Kristen ini, karena memang suka menyesat, menipu. Kok matahari keluar dari mulutnya Yesus? Pengen ku robek mulutnya wanita ini. Bodoh, bahlul, sombong, dongo, kuntil, bengek. Masuk mualaf ya, senang. Dalam wujud apa Juma? Gimana kemudian matahari keluar dari mulutnya Yesus? Itu buah-buah pengajaran kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Oke, dengarkan dulu. Yesus itu manusia yang keluar dari mulut rahim. Iya. Nah, sekarang sebelum pertanyaan sederhananya Yesus, saya. Dengar. Tolong hargai diskusinya ya. Dia adalah Allah. Tolong dihargai diskusinya ya. Jangan bengek. Jangan dongo. Ya, kalau dongo jangan diskusi. Turun. Jangan diskusi kalau Anda dongo. Yesus itu benda. Matahari benda. Dua benda ini keluar dari Tuhan dalam rupa apa dia keluar? Bisa-bisanya dia mengatakan matahari keluar dari mulut Yesus. Udah longor kali rupanya mulutnya itu, sampai matahari bisa keluar. Kau juga ngomongnya kasar banget Cuma. Saya kasar kepada orang tompel yang otaknya dongo, stupid. Ya itulah buah-buah dari pengajaranmu. Enggak masalah. Kau debat sama saya sini. Boleh. Sekarang saya tanya samamu. Yesus dan matahari keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Dalam bentuk apa? Logos. Apa logos itu? Firman. Firman kan? Berarti logos. matahari pada mulanya apa? Enggak, saya mau cerita tentang logos. Muntah dedak langsung. Itulah kalian. Kalau diajarin untuk waras, kembali ke gila. Kau sudah mengatakan dua benda ini keluar dari mulut Tuhan berupa apa? Logos. Pakai bahasa tipu-tipu. Bilang aja firman. Dua benda ini keluar dari mulut Tuhan berupa firman. Nah, berarti kalau begitu matahari pada mulanya apa? Dengar dulu deh, Juma kau dengar dulu. Sebenarnya ya, matahari pada mulanya apa? Kau dengar dulu, jangan kau merasa matahari pada mulanya apa? Silakan. Dengar Juma. Sebenarnya begini. Saya ketika kau membaca Alkitab pada mulanya itu saya percaya banget sama kau. Ketika kau belok-belokin ayat Alkitab, kitab biasa kau itu, yang membelokkan tuyul, kok saya pula yang kita percaya kau. Pertanyaan saya jelas. Apapun. Pertanyaan saya jelas. Matahari itu pada mulanya apa? Belokin ayat Juma. Udah, kau ke neraka sana, kau ke neraka. Bilang aja kalau kau tidak sanggup hadapi saya bilang. Gak apa-apa. Kamu tinggal ditendang bokongmu sampai ke dapur gereja, tidak masalah pun. Kita cari orang yang agak sedikit bisa waras. Yang mau waras. Matahari, Yesus, dua benda. Oke? Dua benda ini keluar dari mulut Tuhan. Dalam rupa apa? Karena di dalam Yesaya 55 nomor 11.
firman yang keluar dari mulutku, ya, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kulontarkan itu terjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Begitu juga di Mazmur 339. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik kali narasumber ya. Gak cukup rupanya saya di sini. Jadi ketika kemudian Yesus dan matahari kita bandingkan, dua benda ini dua-duanya keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Itu aja pertanyaan saya. Tadi sudah ada yang mengatakan dalam rupa firman. Nah, itu udah pintar itu. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Sama kan? Sama. Firman itu bersama-sama dengan siapa tadinya? Allah. Dan firman itu adalah Allah katanya. Ya sudah, kalau begitu, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, maka matahari juga adalah Allah. Gitu cara belajarnya. Kenapa sih kalian itu susah kali waras? Hah? Kenapa kalian susah waras? Kenapa? Ya, 007 monitor. 007. Bang. Ya. Salam. Izin Bang, di bawah Bang. 007. 007. Tadi komentar. Ya, Indri siapa tadi? Siapa? Andre Windy. Anda kalau diskusi butuh kejujuran. Janganlah nggak jujur, terjadi keributan. Selamat sore. Sore. Sore Ge. Ya, Kristen Bang. Mau tanya. Kristen ya? Ya. Sorry. Kristen Bang. Ya Bang. Ya, 007 nih Islam Kristen. Ya, saya Islam. Saya daripada Sabah, Malaysia. Oh, Abang Islam. Oh iya iya. Di bawah orang Kristen nih, saya mau tanya. Bang, di bawah dulu Bang ya. Assalamualaikum. 303. 303. Ya, Islam Kristen Bang. Islam Bang. Islam di bawah Bang. Assalamualaikum. Islam ditahan dulu Bang. Islam tahan dulu Bang. Oke, gas. Maksud dari oten sesat ini apa Bang? Hah? Belum mana Bang Juma? Oten sesat. Oten sesat. Ya, oten sesat. Belum mana Bang Juma? Bentar. Mana ya? Sesat. Oten sesat, Bang. Sesat Enggak, gimana ya Bang? Enggak. Dari Bang. Bang, apa Katolik? Katolik apa Protestan, Bang? Tombak kalian tumpul. Sesat kenapa ya Bang? Tombaknya tumpul dari tadi malam 6 kali saya ditombak. Kalau mati gue itu kebal gue kebaran. Makasih teman-teman yang sudah kasih akun kuat ini ya, Masya Allah. Iya, kenapa Kristen itu? Ini pertanyaan, apakah oten sesat? Nah, kalau kita melihat Bung di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus menasihati muridnya Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka, memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Mesias." Mereka ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus menasihati orang Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka, memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Yesus." Itu adalah Kristus. Pertanyaannya, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu, yang menjadikan tokoh Yesus Kristus itu di luar Yahudi? Menurut saudara siapa Bang? Kelompok atau komunitas yang banyak yang memakai nama Yesus Kristus sebagai tokohnya, sebagai orang yang dijunjung mereka, sebagai panutan mereka itu di luar Yahudi, itu siapa?
Ya, halo. Gak dengar suaranya. Nggak dengar, Bang. Yesus berkata, cek, cek. Belum kedengaran? Belum. Bang Zuma kedengeran, G-nya aja yang bermasalah ini. Bang G bermasalah. Kenapa nih? Bang Zuma kedengeran kok aman. Oh, alhamdulillah. Siapa tahu alasan aja berat. Berat pertanyaannya. G, aman G? Ya, aman. Oke, lanjut. Jangan panik G, tenang G. Iya, gini Bung. Yesus itu kan pengajar. Ketika dia datang kepada Bani Israel. Dia memperingati murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat. Di mana penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Nah, siapa yang menggenapi nubuatan itu? Penyesat banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu di mana? Di luar Yahudi, di Islam kah atau di Kristen? Ya Bang, kalau menurut saya sih di Kristen Bang. Nah, ini bagus ini saudaraku ini, jujur. Jadi yang dinubuatkan di sana, waspadalah kepada penyesat yang akan menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kalau misalnya ada 10 di dalam Kristen orang yang menyesatkan, 10 ini nanti masing-masing memiliki pengikut 10. Yang 10 memiliki 10, akhirnya sampai 2 miliar. Jadi banyak. Jadi gimana? Apa tindakan Anda setelah tahu bahwa ternyata penyesat itu ada di kelompok saudara? Gimana dong? Sebenarnya sih Bang, ya saya itu gimana ya? Mau percaya dan tidak percaya, tapi gimana jadi bingung gitu Bang. Abang ini dari mana? Katolik atau Protestan? Katolik Bang. Oh, Katolik memang lembut hatinya dan lebih mudah dapat hidayah biasanya daripada Protestan. Nah, sekarang kalau misalnya Yesusnya menubuatkan datang penyesat dan penyesat itu ternyata berasal dari luar Yahudi, dan memang akal kita mengarahkan kita untuk tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah kelompok yang Anda sebutkan tadi, yang Anda maksud tadi, yaitu Kristen. Ya, seperti Bang, itu Bang. Kayak gimana ya Bang kalau macam pergi ibadah, kadang juga gimana ya, kayak bingung gitu mau berdoa kepada siapa. Iya, karena ada 3 di situ. Betul tak? Iya Bang, iya Bang. Sebenarnya sih betul sih. Cuman kayak bagaimana iman saya ya mau mulai luntur juga, aku kayak nggak tahu gitu. Nah, tadinya abang kapan terakhir ke gereja? Tidak pernah. Bah. Kadang pergi, kadang enggak. Gitu. Iya. Soalnya bingung Bang. Iya, jadi kalau misalnya Anda sudah mengalami kebingungan, sebenarnya itu sudah ada cahaya. Cahaya yang kemudian membuka tabir kegelapan yang dianut oleh saudara-saudara kita yang lain, yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain, karena mereka tidak memiliki kemudian pijakan untuk keluar dari lingkaran itu. Mereka akan ngotot mempertahankan ketidaktahuan mereka ketika kita datang menjelaskan, menguraikan duduk perkara yang sebenarnya mereka menganggap kita ini penyesat. Begitu. Nah, kalau saudara sekarang menjadi bingung, itu artinya otak yang ada di kepala Anda itu berfungsi. Karena Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Sedangkan satu-satunya kelompok yang datang kepada Yahudi, mengaku pengikut Yesus adalah
Kristen. Sedangkan Hindu, Buddha, Islam tidak. Berarti kandidat yang dimaksud banyak orang ini ya Kristen. Iya Bang. Sebenarnya sih iya, betul juga Bang. Gimana ya, yang saya heran tuh Bang, waktu saya buka Alkitab itu, ya Bang, cek. Iya, terus. Bang, iya. Saya waktu buka Alkitab itu di situ kalau nggak salah di ayat 23 Ohala dan Ohala itu Bang, Ohala dan sama apa? Oliba Bang. Itu nggak masuk akal sekali tuh Bang. Iya. Ya jadi memang banyak. Jadi Gimana? saya di situ mulai bingung Bang. Kok di kitab suci ada seperti firman Tuhan yang berkata seperti ini Bang. Yang saya bingung Bang. Iya, sebenarnya kalau saya jarang buka Alkitab Pak. Saya buka-buka Bang, itu mulai bingung Bang. Sama seperti saudara David ini, saudara David juga sudah mulai sedikit lagi dia bersyahadat. Si David jelek ini, anak terusir, tuh orang kayak bingung. Dia kayak orang bingung ya. Udah mau syahadat David. Udah. Bang, apa boleh kalau sebelum masuk Islam kita cari tahu Islam? Boleh Bang? Iya, boleh. Boleh kan? Boleh. Abang punya TikTok nama apa Bang, biar saya ikut aja Bang. Bang Suma 01 itu yang di atas. Yang ini Bang? Iya, betul. Bang G, abang tanya aja Bang tentang Islam sekarang Bang. Abang tanya aja selagi ada Bang Bima. Tanya aja abang yang Bang ingin tahu tentang Islam. Silakan Bang. Ya Bang, siap. Yang membuat abang penasaran di Islam, tentang Islam gimana? Coba abang tanya aja langsung. Ya. Iya Bang. Saya senang sama teman-teman Muslim saya Bang. Soalnya mereka tuh kayak ramah. Tidak ada dendam sama orang itu. Kalau Bang, biar diejek Bang, hatinya sangat sabar Bang. Biar diejek Bang, sumpah. Makanya saya di situ mulai senang lihat mereka Bang. Kayak mulai akrab bergaul sama mereka. Kalau mereka pergi sholat, saya juga tidak mungkin kan saya tidak sholat ya Bang. Saya cuma lihat aja dari luar, tunggu mereka. Begitu Bang. Saudara ini di kota mana? Saya di Weda Bang. Weda, NTT. Maluku Utara Bang. Oh, iya. Iya, pelan-pelan aja belajar Islam itu pelan-pelan belajar Islam. Karena sebenarnya apalah anak gadis satu ini, ya Allah. Malah debu. Alamak, berasa dunia miliknya sendiri dia. Ngapain dia? Nggak tahu. Dikira seksi apa ya? Dikira seksi apa? Yuk. Jangan merokok. Aduh. Kena nanti. Iya Bang. Satu lagi Bang. Iya. Yang saya kagumi itu Bang, waktu teman saya Muslim tuh kalau pergi ibadah tuh pasti buka sendalnya, nggak pakai sepatu, harus bersih. Itu Bang, yang bikin saya makin percaya Bang, bahwa jalan satu-satunya itu jalan yang lurus. Masya Allah. Yesus juga melakukan hal yang sama. Makanya Yesus itu disebut juru selamat. Selamat itu kalau dalam bahasa Ibrani kan shalom. Shalom itu ya salam. Salam ya Islam akar katanya. Begitu. Jadi kalau dikatakan Yesus juru selamat, berarti Yesus itu adalah juru Islam. Lagian di dalam kitab saudara
di Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu disebut orang soleh. Soleh itu kan julukan atau karakter yang dimiliki oleh umat Islam. Iya, Bang. Yesus tidak disebut Kristiani, tapi disebut soleh. Berarti dia adalah Islam. Maksudnya Islam di sini bukan seperti menjalankan syariat Islam yang ada di kami, enggak. Maksudnya Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat menjalankan perintah Tuhannya. Iya. Dan itu memang Yesus katakan di dalam Yohanes 8:29, Yohanes 14 nomor 31, kalau dunia harus tahu bahwa dia itu senantiasa mentaati segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Orang yang taat kepada perintah Tuhan itu disebut soleh atau muslim. Nah, Yesus mengatakan, aku tunduk melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Yohanes 4 nomor 34. Berarti dia muslim. Aku berkata-kata apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Berarti dia muslim. Perkataannya berdasarkan firman Tuhan, perbuatannya berdasarkan perintah Tuhan. Jadi dia muslim yang taat. Kami menyebutnya seorang yang soleh. Dan ternyata betul, di kitab Anda Yesus betul-betul disebut orang yang soleh. Dia menjalankan puasa, Bang. Saya sudah pernah dengar ceritanya, Bang. Ya, Yesus pun berpuasa, Yesus pun sunat, Yesus pun sholat. Ya, lalu mengajarkan muridnya untuk berzakat. Apalagi Yesus bersyahadat. Itu semua ibadah-ibadah yang kami praktekkan itu Yesus pun praktekkan. Nah, sedangkan kata Yesus di dalam Matius 5-nya nomor 20, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti hidup setelah ahli Taurat harus agama yang lebih sempurna, harus agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Baru bisa masuk surga, kata Yesus. Berarti, Bang, kalau yang pada zaman dulu tuh, Bang, yang memuliakan Taurat itu masuk surga ya, Bang? Iya, zaman Taurat, orang-orang yang menjalankan Taurat dengan baik, taat kepada Nabi Musa, menyembah hanya kepada Tuhannya Nabi Musa, ya dia masuk kelompok orang yang saleh. Yesus juga begitu. Pada zamannya Yesus, ketika ada pengikutnya mentaati dia untuk menyembah hanya kepada Tuhannya Nabi Musa, maka pengikutnya disebut soleh, orang-orang yang berserah diri. Nah, dalam kaidah Yudaism, orang-orang soleh itu disebut sebagai anak-anak Elohim. Mereka pakai konsep itu, tetapi tidak merasa sebagai anak Tuhan. Mereka hanya mengatakan anak soleh itu apa, anak-anak Tuhan, anak Elohim. Kalau di Islam itu disebut kekasih Allah. Orang-orang yang disebut kekasih Allah, orang yang intim kepada Allah, orang yang akrab dengan Allah, orang yang senantiasa selalu berkomunikasi dengan Allah. Sedikit-sedikit berkeluh kesah kepada Allah, ada masalah bersandar kepada Allah. Ada kemudian sesuatu yang ribet, dia selalu mengeluh kepada Allah, curhatnya kepada Allah. Nah, itu yang disebut kekasih Allah. Itu yang disebut anak-anak Elohim kalau dalam pandangan Yudaism. Cuman segelintir orang, sekelompok manusia di tengah-tengah mereka menganggap anak Elohim itu sebagai Elohim itu sendiri. Makanya Allah tidak mau lagi memanggil hambanya dengan panggilan anak. Takut kemudian nanti dianggap sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Begitu. Padahal di Amsal 3 nomor 11 nomor 2, kenapa mereka dipanggil anak? Karena mereka itu adalah orang-orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, sama seperti seorang anak yang tekun mendengarkan didikan seorang ayah. Nah, itu. Jadi mereka dipanggil sebagai anak-anak Elohim karena mereka adalah orang-orang saleh. Tapi istilah itu tidak dipakai lagi, supaya jangan mengalami keadaan sama seperti Yahudi dan Nasara, yaitu menganggap bahwa Tuhan itu punya anak dan anaknya itu adalah Tuhan itu juga. Seperti itu, Bang. Siapa? Saya juga dengar kajian-kajian, Bang. Enak, Bang, kalau dengar, Bang. Iya.
Saudara umurnya berapa? 25 bang. Masih muda. Kalau David ini sudah 54. Waduh. Oh, masih mendengar nih. 24 saya. 24. Syukurlah. Kalau Bang, kalau apa sih perintah ibadah sholat itu dari zaman Nabi siapa aja sih? Apa zaman Nabi Muhammad doang gitu? Enggak dong. Al-Quran surah Al-Ma'idah itu diterangkan bahwasanya para nabi itu sudah diajarkan untuk sholat, sudah diajarkan kemudian untuk bayar zakat. Coba Anda baca di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9 kalau enggak keliru saya. Ayat 12, sorry. Di situ dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban. Wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Sungguh aku Tuhan telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman kepada mereka, Inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Sungguh, jika kalian melaksanakan sholat. Nah tuh, berarti sudah ada perintah sholat. Nabi-nabi terdahulu kan beribadah dengan kaidah ketundukan. Sholat itu artinya berdoa atau tunduk, memuji, menghormat, mengibadahi. Jadi orang-orang terdahulu apakah mereka beribadah? Beribadah. Adam beribadah. Abraham beribadah. Berarti sholat itu memang sudah ada. Sholat itu ketundukan. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud, beribadah. Berarti sudah sholat. Aqamtumus shalah. Jika engkau mendirikan sholat, kata Allah, serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dengan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu. Pasti aku masukkan engkau ke dalam surga. Itu kata Allah. Akan tetapi, faman kafara ba'da dzalik minkum, yang demikian itu, faqad dalla sawa'as sabil. Maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi yang tidak sholat itu adalah orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Apa buktinya? Seluruh nabi sujud sholat. Tapi kenapa David kalau di rumah ibadahnya malah senam roll depan, roll belakang? David. Buka mic kau, David. Dia mau syarat nih. Udah apa lagi kau? David. Buka minmu. Loh. Kau kan ini kan masih Kristen. Tadi ku tengok muka kau peta. Kalau kau udah masuk Islam udah berubah muka kau, percayalah. Apa lagi? Nah, udah badan kau lepes. Emang ngaruh gitu. Ya iya betul, pengaruh. Loh, berubah semua. Islam itu kan bersih. Kebersihan daripada iman. Berubah iman kau, bersih juga hati kau. Wah, berubah semua. Jadi ganteng, nggak petak lagi muka kau. Apa lagi? Ya, tengok kau sekarang. Betul, itu betul. Perbedaan semua. Bang Juma, kan ada niat-niatnya sholat tuh kan. Apa udah ada niat dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu? Halo? Iya, baik. Jadi niat dalam ibadah itu dijelaskan di dalam hadits Bukhari dan juga Muslim. Inna a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau misalnya orang-orang terdahulu itu beribadah, tentu sudah ada niat. Ada niatnya memang. Sama seperti ketika saya mau sholat. Sebelum saya mendirikan sholat, pasti diawali niat. Saya berniat untuk ibadah sholat.
Apa tujuannya? Untuk menundukkan diri kepada perintah Tuhan, untuk berserah diri kepada Tuhan. Jadi semua ada niat. Nah, lain cerita kalau misalnya niatnya lain. Misalnya mau menyembah kepada, mau mempraktekkan sholat, tetapi tujuannya ria, ingin disanjung, ingin dilihat, ingin dikatakan orang beriman dan seterusnya. Jadi orang-orang terdahulu pasti ada niat, diawali dengan niat. Tidak mungkin mereka beribadah dalam keadaan bermimpi atau tidur. Pasti diawali dengan niat. Segala sesuatu itu diawali niat. Udah enggak nus lagi kan? Tadi ada adik saya lagi senam di samping. Jogging dia. Ya. Aman. Oke, lanjut. Siap bang, siap. G, kau kok sedih G? Siap bang, siap. Sedih, kenapa? Nggak bang, ya kayak lagi pikiran aja. Aduh, ini kayaknya udah dapat mulai hidayah ini sama kau G. Ya betul. Kalau kau nggak ke gereja, apa lagi yang kau pikirkan? Bang Saya nanti, saya kan masih pengen belajar dulu tuh dari apa video-videonya Bang Juma, biar lebih bagaimana ya Bang, lebih yakin bahwa memang jalan lurus itu cuma hanya di Islam. Masya Allah. Iya. Kalau orang tua saya itu nggak berniat saya, dari saya saja. Cuma karena ya butuh kepastian yang lebih dalam ya Bang. Iya. Jangan sama seperti David. Dia tidak mau masuk Islam karena takut kulupnya dipotong, karena kulupnya sudah dipasang anting. Dan dihias kulupnya dia, dikasih anting dia kulupnya, pakai tanduk ikan hiu. Aduh, Bang Juma, kan itu kan apa sih, setiap di Islam kan setiap niat itu kan harus bahasa Arab gitu. Enggak. Nabi-nabi Saya kalau saya sholat ya, saya nggak ada usalli itu, saya nggak praktekkan itu. Meskipun itu tidak melanggar, tapi saya nggak praktekkan. Ketika saya duduk seperti ini kayak sekarang nih, sudah ada panggilan azan. Niat saya berdiri dari tempat ini, lalu kemudian wudhu, lalu kemudian berdiri di hadapan Tuhan, ya itu sudah. Kenapa saya tinggalkan live? Karena saya berniat sholat, itulah niatku. Jadi saya tidak lafazkan nanti di hadapan sejadah usalli fardas salati subhi rakaatan. Saya enggak seperti itu. Meskipun sebenarnya itu juga bagus, tapi saya enggak. Saya ninggalkan live ini, teman-teman, saya izin sejenak, saya mau ibadah sholat asar dulu. Nanti insya Allah saya akan gabung kembali. Itu sudah niat. Jadi niatku itu bersih. Mulai dari tempat saya berdiri, duduk, berdiri, jalan ke tempat wudhu, lalu ke masjid, sholat. Itu udah niat itu. Niat yang sudah teraplikasi dengan tindakan, pekerjaan. Itu niat saya, itu saya sendiri. Boleh diikuti, boleh juga tidak. Yang sudah ada niat-niatnya boleh. Boleh juga begitu, misalnya tadinya niatnya ke masjid, tapi sampai di masjid, antara jalan ke masjid ketemu Pak Bombong ngajak gosip, membahas tentang harga cabai, lupa. Bisa juga. Begitu ingat lagi, tadi kan saya mau sholat masjid, sampai masjid, boleh wudhu lagi, boleh kalau ragu karena sudah bersentuhan dengan bom-bom, wudhu lagi, cuci tangan pakai campur pasir, karena udah salaman tadi dengan dia kan ya, pasir dengan 7 kali air. Nah, wudhu, niatkan juga boleh, ya Allah, tapi nggak mesti bahasa Arab, dalam hati aja kan, ya Allah saya berniat sholat maghrib 3 rakaat wajib karena Engkau ya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Yang penting jangan pada saat ada bahasa Arabnya itu. Memang dia lihat itu kan, itu rukun. Rukun itu hukum yang tidak boleh, tidak ada, harus diadakan. Gitu. Kan, Bismillahirrahmanirrahim kan itu bahasa Arab. Iya, memang wajib itu. Karena itu rukun. Rukun itu. Zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad kan belum ada itu. Iya. Kenapa Islam itu dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan? Itu di Islam tuh, Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Ajaranmu maksudnya. Kenapa? Karena dulu
datang ajaranku kepada nabi-nabi, sempurna pada zamannya, karena sesuai dengan zamannya, sesuai dengan cuaca, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi, maka hukum itu sempurna pada zaman itu. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Ya, memuliakan aku, hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Maka pada saat dia datang, maka seluruh hukum itu akan disampaikan oleh beliau. Sama seperti dalam kitab Yeremia 29 itu kan, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan Islam, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan mencelakakan, tapi rancangan damai sejahtera, mensejahterakan, mendamaikan. Itu dinubuatkan itu. Maka Nabi Muhammad datang, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Jadi seluruh ajaran para nabi itu adalah pokok-pokok hukum Islam yang nanti disempurnakan pada saat Nabi Muhammad SAW. Begitu saudara. Jadi seperti misalnya di Mazmur 95 nomor 6, Yesaya 25 nomor 1, Mazmur 150 satu bab, itu bercerita tentang perintah-perintah, itu bercerita tentang syariat-syariat, hukum-hukum yang mereka harus niatkan, lalu kemudian mereka praktikkan dengan perbuatan. Itu tapi belum sempurna. Saya kira begitu ya, sahabat. Karena saya harus ibadah. Nah, ini sudah niat nih. Saya harus ibadah asar dulu 4 rakaat, habis itu kita lanjut lagi ya. Lanjut. Pertanyaan bagus saudara David. Jangan lupa nanti kalau sudah masuk Islam, sampaikan ke dokter jangan pakai gunting sunatnya. Itu lebih sakit. Jangan juga pakai ini. Jangan juga pakai apa namanya itu? Laser. Itu juga nggak bagus. Mending minta sama dokternya pakai ini, solder, itu lebih bagus. Cepat sembuh kalau soldernya. Silakan. Ya Allah, ya Allah. Mungkin Bang Dewa bisa kasih pencerahan tentang Islam, Bang Dewa, monitor. Ini cewek cantik amat ini, Bang. Iya, monitor Dewa. Tadi mendengarkan sih tadi. Ya. Dan pertanyaannya, baik. Bang David, Bang G masih monitor Bang G? Siap Bang, saya dengar. Bang G. Mana ya Bang G? Siap Bang, siap. Baik. Bang, siap Bang. Tadi Bang Juma sih sudah menjelaskan ya. Bang G di situ tertarik dengan yang namanya bersih. Nah, kalau di Islam itu Bang, di Islam itu kami bukan hanya bersih Bang, tetapi kami itu, ini tampilannya begini amat ya. Kenapa ya Bang Blender ini? Duh. Baik, kedengar nggak? Tes, kedengar? Kedengeran. Dengar Bang, dengar. Baik. Di Islam itu, di Islam itu kami bukan hanya diajarkan bersih Bang, tetapi kami diajarkan suci. Jadi poin di sininya Bang, yang namanya bersih itu belum tentu suci Bang, tapi yang namanya suci itu sudah pasti bersih. Contoh kayak gini, pada saat abang itu mandi, di Islam ya, kami di Islam ya. Di Islam, kami setelah kami, mohon maaf ya, berhubungan dengan istri, kami diperintahkan untuk mensucikan diri. Bukan hanya mandi, tetapi ada yang namanya syarat-syarat untuk mensucikan diri setelah kita berhubungan. Ataupun seorang istri yang kedapatan menstruasi ya. Nah di situ, bukan hanya bersih Bang. Apakah ketika kita menggunakan sabun kita bersih? Bersih Bang. Apakah kita menggunakan sampo kita bersih? Bersih, diakui. Tetapi di situ yang namanya bersih belum tentu yang namanya suci. Begitu Bang. Ya. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, tadi Abang mengatakan Yesus itu adalah jalan yang lurus. Umat muslim mana yang kami tidak sepakat kalau Yesus itu mengajarkan jalan yang lurus? Cuma sayangnya Bang ya, ketika orang-orang mengatakan Yesus adalah jalan yang lurus, sinyalnya ini. Kedengar nggak, Bang Blen? Dengar Bang. Dengeran aman kok Kang. Aduh. Aman. Baik. Kami percaya umat Muslim kalau Yesus itu adalah
jalan yang lurus. Betul memang, kami mengakui. Cuma sayangnya untuk Bani Israel, Bang. Sementara kalau misalkan Abang menggunakan akal di sini. Pada saat Yesus mengatakan, akulah jalan. Betul, akulah jalan. Tapi sayangnya, Bang, jalan menuju surga lewat pintu Yesus itu sudah tidak ada. Terbukti, Bang, kalau kita mau menggunakan akal, Bang ya, ada nggak jalan Yesus, Bang? Ada nggak di dunia ini, Bang? Baik itu di Indonesia atau di luar negeri, ada nggak, Bang, jalan Yesus? Nama jalan Yesus ada nggak? Nggak ada. Tidak ada, Bang. Yang ada itu jalan Muhammad. Jalan Muhammad itu ada. Tapi kalau jalan Yesus sudah tidak ada, Bang. Itu terbukti jalan Yesus itu tidak ada. Yang sekarang ada itu adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Sebaik apapun Bang G, sebaik apapun yang namanya Bang David, andaikan tidak mengimani yang namanya Rasulullah, tidak ada tempat di surga, Bang. Tidak ada tempat. Karena Yesus hanya diperuntukkan jalannya untuk Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Yesus hanya mengatakan, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Tetapi Nabi Muhammad di dalam Al-Quran ada nggak yang mengatakan, wahai orang-orang Arab? Tidak akan pernah ketemu, Bang. Tetapi yang diseru dalam Al-Quran, ya ayuhanas, wahai seluruh umat manusia, ya Bani Adam, dan lain sebagainya. Itu, Bang ya. Nah terus, tadi Abang mengatakan, apakah nabi-nabi sebelumnya mengajarkan sholat? Tentu, Bang, mengajarkan sholat. Cuma sayang, Bang, sholatnya itu tidak diceritakan secara gamblang di dalam Al-Quran. Sholatnya seperti apa? Yang konon ada yang mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalam itu sholatnya hanya berdiri saja. Ada yang mengatakan para nabi yang lain sholatnya hanya duduk saja. Dan lain sebagainya. Seperti hanya di dalam kitab Keluaran 40 nomor 32, tadi Abang mengatakan harus mencucikan diri apabila mereka masuk ke mesbah pertemuan, dan apabila mereka datang ke mesbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangannya. Ini wudhu, Bang. Ini mensucikan diri. Bagaimana mungkin kita mau menghadap Sang Maha Suci sementara badan kita itu tidak suci? Ini kan hal yang mustahil, Bang, seperti itu. Maka dari itulah kita harus mensucikan diri, Bang. Bukan cuma bersih. Nah, begitu, Bang ya. Nah, terus di dalam Matius 26:39, caranya itu Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Di dalam 1 Raja-Raja 18 nomor 42, di situ dikatakan membungkuk ke tanah dengan mukanya kedua lututnya dan lain sebagainya. Nehemia 8 nomor 7, di situ dikatakan lagi sampai bersujud kepada tanah, Bang. Jadi seperti itu, Bang, cara yang namanya sholat di dalam nabi-nabi sebelumnya. Karena poin inti ajaran para nabi itu poin intinya cuma dua, Bang. Poin intinya, yang pertama mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua sholat. Itu poin inti ajaran para nabi. Dan kalau misalkan kita mau konsep keselamatan di dalam Islam, semua itu sudah masuk ke dalam rukun Islam, Bang. Rukun Islam itu ada 5. Nah, yang kelima ini semuanya sudah termasuk ke dalam sholat. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, kita melaksanakan yang namanya sholat. Yang ketiga, kita melaksanakan yang namanya puasa. Yang keempat, kita zakat. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dan konsep keselamatan ini semua sudah terdapat di dalam sholat, Bang. Nah, pada saat kita melaksanakan sholat, apakah umat muslim kami mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kami mengucapkan, Bang, 2 kalimat syahadat. Betul? Pada saat tahiyat akhir sama tahiyat awal, tahiyat akhir, kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu sudah 2, Bang, masuk. Nah, yang ketiga, kita masuk ke puasa. Ketika yang namanya umat muslim melaksanakan sholat, apakah kita makan dan minum, Bang? Coba saya tanya umat muslim, kita pada saat puasa, pada saat kita sholat, makan dan minum tidak? Enggak. Kita tidak ada pada saat sholat makan dan minum. Itu tandanya kita berpuasa. Pada saat kita itu menghadap yang Maha Kuasa. Kegiatan apapun juga pada saat sholat itu dihentikan, Bang, semua. Semua fokus kepada sholat. Yang keempat, kita berzakat. Pada saat azan dikumandangkan, apakah kita tidak menzakatkan waktu, tidak meluangkan waktu untuk berdoa kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan lain sebagainya? Itu kita sudah berzakat waktu, Bang.
berzakat waktu. Untuk apa? Untuk menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Nah, karena di dalam Islam itu ada 3 panggilan ya di dalam Islam. Yang pertama, pada saat azan dikumandangkan, ini adalah panggilan yang tidak pernah bisa kita nanti-nanti. Yang kedua, pada saat kita dipanggil untuk ke tanah suci. Dan yang ketiga, pada saat Allah memanggil kita, yaitu ajab pada saat maut itu Bang ya. Nah yang terakhir Bang, konsep keselamatan di dalam Islam yang terakhir, itu kita menunaikan yang namanya ibadah haji. Ibadah haji ke tanah suci. Ketika yang namanya kita sholat, baik itu di Indonesia, baik itu di Mekah, di Madinah, dimanapun juga, sama tidak menghadap kita ke Ka'bah? Saya tanya, sama tidak umat muslim? Dengan yang ketika orang menunaikan ibadah haji, sama semua Bang. Kami seragam semua. Jadi konsep keselamatan itu sudah ada di dalam yang namanya sholat Bang. Sudah ada. Nah jadi lengkap sudah Bang. Karena sesuai dengan apa yang Dewa katakan, betul, ibadahnya rapi, ibadahnya kompak, dan lain sebagainya. Andaikan ibadahnya itu tidak kompak, kacau Bang, kacau. Contoh kayak gini ya, imamnya itu orang Arab. Pada saat dia memimpin sholat, Allahu Akbar, datang orang Padang Bang. Allah lagadang, beda ini. Ya kan? Kacau tidak? Kacau. Datang orang Sunda. Datang orang Sunda. Allah gede pisan. Datang lagi orang Arab. Orang Betawi. Allah gede banget. Wah, ini kacau Bang. Ibadah kayak gitu. Kacau. Ya juga ya. Ya benar ya. Iya, semua kami kompak Bang. Kami semua menghadap kepada kiblat. Kiblat kami itu adalah ke Ka'bah. Itu adalah jalan supaya kita itu tidak tersesat Bang. Nah, kembali lagi ke tema yang tadi ketika Abang menanyakan kalau Yesus itu adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Nah, pada saat Yesus mengatakan seperti itu Bang ya, sekarang yang namanya jalan harus punya arah. Setuju tidak Bang? Setuju. Nah, sekarang Yesus ketika menanyakan jalan, hidup, dan kebenaran tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Arahnya kemana Bang? Saya tanya. Bangsa Israel. Oh, enggak ada Bang di gereja Bang. Enggak ada. Yesus sudah tidak punya arah Bang. Tidak ada arah. Yang punya arah itu hanya umat muslim. Kemana arah kami itu? Arah kami, kiblat kami adalah ke Ka'bah. Apa makna dari Ka'bah itu? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan tujuan. Kemana tujuan kita? Ke surganya Allah. Orang yang tidak punya arah, jelas. Orang yang tidak punya arah, jelas dia akan tersesat Bang. Pasti akan tersesat dia. Setuju tidak Bang? Abang misalkan ya kenalan sama janda, main aja ke rumah saya, ya kan? Tapi ternyata janda itu tidak menunjukkan jalannya kemana, arahnya kemana. Abang nyampe tidak Bang? Abang tidak akan pernah nyampe Bang. Kalau misalkan abang tidak punya arah. Kalau abang tidak punya arah, pasti abang tersesat. Begitupun umat muslim. Kami sudah ditetapkan arah kami kiblat kami adalah ke Ka'bah. Siapapun juga umat muslim yang tidak melaksanakan sholat, jelas dia akan kehilangan arah, pasti dia akan tersesat. Tersesat dia pasti Bang. Maka dari itu, sebagai umat muslim, supaya kita tidak kehilangan arah, jaga yang namanya sholat. Kalau itu Bang, Islam itu mantap tidak Bang? Apakah itu neraka kekal? Jaminannya? Oh tidak Bang, tidak kekal Bang. Kalau umat muslim itu Bang ya, seburuk-buruknya umat muslim. Aduh musiknya. Bang G noise musik banget loh. Bang G. Di mute coba. Aku nggak bisa, moderatorku nggak fungsi soalnya. Di mute coba. Lanjut Bang. Ya. Apakah umat muslim yang tidak melaksanakan sholat dia akan selamanya di neraka? Kalau di dalam Islam Bang ya, seburuk-buruknya akhlak muslim, tetap ujung-ujungnya adalah surga. Tapi kemungkinan besar kalau orang seperti itu pasti akan mampir dulu Bang. Entah itu mampir di syair, entah itu mampir di sakor, kami tidak tahu Bang. Wallahu alam seperti itu. Tetapi kalau dia yang namanya menjaga yang betul, memang betul. Di dalam hadis diceritakan, itu pembahasannya panjang itu Bang ya. Hadis Nabi Muhammad mengatakan dia bersujud kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan hambaku walaupun dia punya iman sebesar biji jagung. Allah mempersilahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjemput umatnya.
umatnya. Setelah itu Nabi Muhammad bersujud lagi di hadapan Allah. Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Allah, tolong selamatkan umatku walaupun di dalam hatinya ada iman sebesar biji jaroh. Allah izinkan, Allah selamatkan itu. Dan kemudian Nabi Muhammad pun bersujud kembali sampai Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Allah, tolong selamatkan umatku walaupun di dalam hatinya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi dari yang biji jagung, biji kurma, biji jaroh, biji sawi, sampai akhirnya yang tidak ada biji sama sekali, Bang. Hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu pun pada saat menikah. Pada saat menikah. Gitu, Bang. Ya, dan Nabi Muhammad Abang tadi mengatakan ya. Nabi Muhammad kan untuk Kenapa, Bang? seluruh umat ya. Nah, ketika waktu Betul. Nabi Muhammad itu menjemput umatnya itu, apakah dia akan menjemput umat Kristen, Hindu, Buddha gitu? Oh enggak, Bang. Nabi Muhammad hanya menjemput umatnya saja, Bang. Dari mana kenalnya itu? Dari kami sholat, Bang. Nanti Nabi Muhammad akan mengenali kami lewat sholatnya, Bang. Makanya orang yang tidak melaksanakan sholat, Nabi Muhammad tidak akan kenal, Bang. Maka dari itu, selagi kita masih bernapas, jagalah sholat kita. Insya Allah, setelah kita berhenti bernapas nanti, sholat itulah yang akan menjaga kita nanti. Yang namanya sholat, itu bukanlah part-time. Yang namanya sholat, bukanlah sometime. Yang namanya sholat, bukanlah no time. Harus full time, juga on time. Karena mati itu anytime. Alright. Gitu, Bang. Hidup janda. Janda semakin terdepan. Alright. Jangan kenceng-kenceng, ada Bunda Rahma. Ya, Dewa belajar bahasa Inggris, Bang. Belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit, ya kan? Nah, gimana, Bang? Ada pertanyaan yang lain? Silakan Abang berproses aja ya. Pagi di situ belajar, berproses, terus aja belajar, terus aja berjuang, sampai pada suatu hari Allah mengatakan saatnya pulang. Disitulah perjuangan dan belajar dihentikan. Semua pun dengan kesabaran berproses itu. Sebentar. Bersabarlah dengan proses, bunga tak mekar karena dipaksa. Tapi karena ia sabar menerima cahaya, air, waktu, begitu pula dengan jiwa kita. Ya, silakan, Bang. Nanya apa, Bang? Bang G. Siap, Bang, siap. Kan kalau di dalam Muslim kan, Bang, ada tadi berapa rakaat? 5 rakaat ya, Bang. 5 sholat apa 5 rakaat? 5 rukun Islam maksudnya. 5 rukun Islam, betul. Bang, kalau di antara salah satunya kita tidak mampu, itu gimana, Bang? Maksudnya nanti masuk neraka atau? Tidak, Bang. Allah itu maha tahu, Bang. Yang namanya sholat itu harga mati, Bang. Siapapun dia, apapun pangkatnya, Allah maha tahu. Yang namanya sholat semua orang pasti bisa. Bagaimana kalau orang itu sakit, ya kan? Dia bisa yang namanya sholat dengan tidur, dengan cara rebahan. Bagaimana kalau dia cacat, tidak bisa berdiri, dia bisa sholat dengan jongkok. Bagaimana kalau misalkan dia jongkok tidak bisa dan rebahan pun sulit, dia bisa yang namanya sholat melalui kode mata. Bagaimana kalau kode mata pun tidak bisa, karena mungkin kemungkinan besar dia mata keranjang, dia bisa sholat menggunakan hati. Bagaimana kalau hati tidak bisa? Jelas orang itu mati, Bang, kalau tidak punya hati. Allah maha tahu, Bang. Sholat itu pasti bisa. Siapapun juga bisa melakukannya, Bang. Karena percuma umat muslim melakukan hal kebaikan apapun juga, dia sedekah setiap bulan, dia berangkat naik haji setiap tahun, tapi ketika dia tidak melaksanakan sholat, imannya amal kebaikannya sulit untuk sampai, Bang. Sulit untuk sampai. Tetapi ketika umat muslim itu melaksanakan yang namanya kebaikan, terus dia sholat, insya Allah amal kita itu langsung sampai. Karena Allah menilai dari yang namanya sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalnya itu baik. Kalau sholatnya buruk, amalnya pun pasti itu buruk, Bang. Maka dari itu, sesuai dengan apa yang Dewa katakan, jagalah yang namanya sholat, insya Allah. Selagi kita masih bisa bernapas, jaga yang namanya sholat. Dan setelah kita berhenti bernapas nanti, insya Allah sholat itulah yang akan menjaga kita nanti. Itu, Bang. Berarti kesimpulannya ibadah
ibadah apapun kalau ibadahnya bukan sholat itu nggak ngejamin surga ya? Oh, sholat juga nggak bisa ngejamin surga, Bang. Lah, Sholat juga nggak bisa. Sholat itu kewajiban, Bang. Sholat itu kewajiban. Tidak ada umat muslim ketika sholat itu kami itu untuk mendapatkan surga. Nggak ada. Sholat itu kewajiban. Kita ini pantas tidak? Kita ini kan seorang hamba, Bang. Seorang hamba. Allah hanya memerintahkan kepada kita 5 waktu. Kita ini sanggup nggak sih seorang hamba? Sanggup nggak? Buktinya, alhamdulillah. Kita banyak yang sanggup, Bang. Gitu, Bang. Kata siapa umat muslim mengatakan sholat bisa menuntun kita ke surga? Mimpi, Bang. Jangan mimpi. Ya. Sholat yang kita kerjakan ini berapa tahun sih? Usia kita ketika di dunia berapa tahun sih, Bang? Berapa tahun? Kalau kita mau hitung-hitung, Bang. Bahkan saya pribadi ya, Bang. Saya pribadi. Andaikan saya mau ngomong kepada Abang nih ya. Saya pribadi belum tentu, Bang. Saya bisa langsung masuk ke surga, Bang. Walaupun saya sering menjaga yang namanya sholat. Belum tentu, Bang. Harapan kami sebagai umat muslim untuk masuk ke dalam surganya Allah itu sangatlah tipis, Bang. Sangat tipis. Tapi ada satu, Bang, yang membuat saya yakin, yang membuat harapan kita itu besar supaya kita itu masuk ke dalam surga. Apa itu? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat harapan kita itu besar, Bang. Itu. Ya. Bisa jadi, Bang, sholat yang kita kerjakan selama ini kita punya sifat ria. Bisa jadi ketika kita bersedekah kita punya sifat ria. Bisa jadi pada saat kita melaksanakan yang namanya menunaikan ibadah haji ke tanah suci ada uang haram tercampur di situ, Bang. Ya kan? Belum tentu itu diterima. Tapi ketika yang namanya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mau dilakukan bagaimanapun juga, insya Allah yang namanya solawat kepada Nabi Muhammad pasti akan sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna aunasi bisafaati yaumul kiamati aksarhum alaya solatan. Sesungguhnya orang yang dekat denganku nanti adalah orang yang bersolawat kepadaku. Nah, ini yang membuat harapan saya besar, Bang. Saya bersolawat. Bayangkan, umat muslim setiap hari bersolawat berapa kali? Dalam sholat kita bersolawat, Bang. Mau dilakukan dalam hal apapun juga, Bang. Solawat itu, Bang, insya Allah yang namanya solawat, pahalanya pasti Allah terima. Pasti itu, Bang. Ya, tidak akan ada pernah yang menghalangi. Ketika di dalam hadis dikatakan, Bang, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke langit, yang jatuh dari langit ke bumi, malaikat itu sanggup untuk menghitung, Bang. Tetapi pada saat Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung berapa banyak pahala solawat, kalau misalkan kita bersolawat itu secara berjamaah, Bang, malaikat tidak sanggup untuk menghitung, Bang. Betapa luar biasa yang namanya salawat itu, Bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu, Bang, yang membuat harapan saya besar untuk masuk ke dalam surganya Allah. Saya bersolawat, Bang. Saya melaksanakan yang namanya sholat. Belum tentu, Bang, sholat saya diterima. Tetapi Allah tidak melihat itu. Allah melihat yang namanya perjuangan kita. Allah melihat yang namanya usaha kita, Bang. Pada saat kita melaksanakan yang namanya puasa, belum tentu itu juga diterima. Pada saat kita melaksanakan zakat, belum tentu juga diterima, Bang. Maka dari itu, Dewa menyarankan kepada umat muslim, bersalawatlah kepada Rasulullah SAW setelah sholat. Ya, setelah sholat. Bersalawat kepada beliau. Ya, itulah makna dari yang namanya sholawat, Bang. Silakan, Bang. Oke. Ya, mungkin sedikit ya, Gi ya. Salah satunya ibadah sholat kami ketika imamnya itu tukang beca atau siapapun ya, dia memenuhi syarat. Udah, kemudian jemaahnya itu presiden, nggak bisa berhenti. Terus jemaahnya paling bilang nggak bisa. Itulah, Islam itu tidak pernah memandang siapapun, baik kaya, miskin. Nggak pernah memandang. Jangan mentang-mentang dia presiden, terus dia di depan. Nggak ada, sap belakang, nggak ada berhenti. Itulah Islam. Keren nggak? Beda. Iya. Dengan walaupun pangkatnya kalau dia sholatnya ketinggalan itu ya kan di belakang dia. Iya, belakang, mau dia presiden pun sekalipun. Iya. Peduli. Itulah saya kalutin sama ibadah orang Islam itu, bukan rapinya doang, teratur gitu. Betul itu. Orang biasa juga kalau bisa imam ya di depan mau benar, yes. Itu yang saya salutin, nggak mandang pangkatnya apa. Nggak mandang, itulah Islam. Itulah kerennya Islam, nggak mandang. Walaupun di bawah siapa, nggak memandang. Itulah Tuhan untuk seluruhnya tanpa memandang. Artinya Tuhan itu ada
Beda dulu kalau ke gereja perpuluhan, yang paling banyak perpuluhan duduk depan, kalau nggak belakang, bersera, ya kan? Hah? Iya, ketika masuk tempat ibadah, alas kaki dilepas. Yes. Itu kan menunjukkan itu tempat itu kan kesucian. Yes, benar. Ben. Mereka lebih menghormati rumah sendiri, Bang Blen. Ya, lebih menghormati rumah sendiri daripada rumah ibadah. Yes. Mereka masuk rumah sendiri, mereka lepas sendal. Ketika mereka masuk rumah ibadah, sendal mereka pakai. Kan ini kan tidak pantas seperti itu, Bang David. Betul tidak? Iya. Iya. Bang. Apakah masuk Muslim ada jaminan keselamatan ya, Bang? Muslim, Islam aja artinya udah selamat, Bang. Islam artinya udah selamat. Mau ngapain abang minta ayat-ayat? Islam artinya selamat, Bang. Tidak seperti ajaran-ajaran agama-agama yang lain, Bang. Hanya diperuntukkan untuk kaumnya. Seperti hanya Yahudi. Yahudi untuk siapa, Bang? Untuk keturunannya Bani Yakob. Seperti halnya Yesus Nasrani. Nasrani itu apa, Bang? Nasrani itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang dari Nazaret. Sementara Islam netral, Bang. Islam artinya selamat. Siapapun juga yang mau selamat, silakan masuk Islam. Yang tidak mau selamat, silakan keluar dari Islam. Maknanya itu selamat, Bang. Tapi Kristen, aduh kalau saya bawa ayat, Bang, diusir, Bang. Kasihan. Diusir. Mau sebaik apapun abang, Bang. Yang namanya abang tidak mengimani kedatangan Rasulullah ketika kami sudah mengabarkan, tidak ada tempat, Bang, di surga. Tidak ada tempat, Bang. Ya, sebaik apapun dia, agama manapun juga, sebaik apapun dia, tidak ada tempat di surga. Karena standar di Islam, standar keselamatan Islam bukanlah kebaikan, tapi standar Islam itu adalah kebenaran. Yang namanya kebenaran sudah pasti baik, yang namanya baik belum tentu itu benar. Makanya kebenaran dulu, Bang. Ya. Iya, Bang, soalnya saya juga kan pernah dengar cerita-cerita Islam ya kan, Bang, itu mereka bilang waktu beliau dilahirkan itu mukjizatnya sangat besar, Bang. Mujizat, baik, kita bicara mujizat sekarang, Bang, ya. Baik. Kalau misalkan toh, Bang, ya, abang ini seorang ateis, Bang. Abang adalah seorang ateis. Apakah abang bisa percaya informasi yang ada di dalam Bible, yang mengatakan Yesus bisa menghidupkan orang mati lah, Nabi Daud bisa beginilah, Nabi Adam bisa beginilah, sementara jejaknya kita tidak tahu, Bang. Tidak ada sama sekali, Bang. Karena mujizat yang diberikan oleh para nabi itu sifatnya kontemporer, Bang, semuanya. Hanya sifatnya sementara, ya. Semua sudah Allah angkat. Nabi Sulaiman alaihissalam yang konon beliau punya kendaraan yang terbuat dari angin, mana kendaraannya sekarang, Bang? Masih ada atau tidak? Sudah tidak ada, Bang. Sudah Allah angkat. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan menggunakan tongkat. Tongkatnya masih ada atau tidak? Tongkatnya sudah Allah angkat, Bang. Andaikan tongkatnya itu masih ada, saya siap gadai mertua, Bang. Saya beli itu tongkatnya, Bang. Kalau misalkan tongkatnya masih ada. Nabi Isa alaihissalam bisa Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati. Mana orang yang matinya? Masih ada atau tidak? Sudah tidak ada, Bang. Nabi Isa bisa menghidupkan penyakit lepra, penyakit lepra, penyakit lumpuh, yang buta bisa melihat. Itu semuanya itu sudah tidak ada, Bang. Sifatnya kontemporer karena semua para mujizat para nabi sudah Allah angkat semuanya. Tetapi yang luar biasa, Bang, ada satu mujizat yang tidak akan pernah Allah angkat, Bang. Bukan hanya bisa kita lihat, tapi bisa diwariskan kepada kita semua. Apa itu? Al-Quranul Karim. Inilah mujizat terbesar yang tidak pernah Allah angkat sampai hari kiamat, Bang. Ya, bahkan saya beberapa kali menantang, ya, ketika saya di koma, berapa kali menantang di dalam surah Al-Baqarah, andaikan Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran, satu surah aja. Allah tantang itu. 1439 tahun yang lalu sudah berlalu. Tidak ada satupun di zaman sekarang orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran. Kalau andaikan ada yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran, Bang, hari ini saya jadi ateis, Bang. Hari ini saya akan murtad, Bang. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Kenapa seorang Mahadewa berani mengatakan demikian? Karena Allah sudah menjamin, Bang. Kalau Allah sudah menjamin, akal manusia mana yang bisa sanggup membuat ayat semisal Al-Quran? Kalau Allah sudah menggaransi itu semua,
pikiran manusia mana yang sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Allah mengatakan, andaikan kamu tidak sanggup seorang diri, maju lu semua. Dari mulai insinyur sampai tukang kondensor, dari mulai dokter sampai tukang beca, dari mulai profesor sampai siapapun juga, bahkan semua dikumpulkan sama Allah. Silakan buatkan ayat semisal Al-Quran. Ini dengan kata lain bang, bahasa Allah ini bahasa sombong bang, kalau abang pengen tahu. Kalau misalkan saya bertanding dengan Bang Blender berani nggak berantem dengan saya? Andaikan saya kalah, saya siap jadi budak Bang Blender. Andaikan Bang Blender itu kalah, Bang Blender harus jadi budak saya. Apakah itu fair? Itu fair bang. 1 lawan 1. Tapi Allah dengan jelas mengatakan, kalau lu nggak sanggup seorang diri, maju lu semua, kata Allah. Maju semua. Ada nggak yang sanggup bang? Tidak ada bang. Ada nggak yang mencoba-coba? Banyak bang. Yang mencoba membuat ayat semisal Al-Quran. Tidak ada satupun yang sanggup bang. Dulu. Di zaman Rasulullah, ada trio wek-wek bang. Ada trio wek-wek. Namanya Al-Anas bin Malik, Abu Sofyan, sama Abu Jahal. Ini 3 orang ini ingin membuat yang namanya ayat tandingan berupa Al-Quran. Sampai-sampai mereka kumpulkan semua penyair-penyair yang ada di Mekah, yang ada di Jazirah Arab untuk menandingi yang namanya Al-Quran. Mereka tidak sanggup bang. Tidak sanggup mereka bang, satupun juga. Apalagi di zaman sekarang bang. Silakan abang carikan ya, carikan. Ada orang yang mampu membuat ayat semisal Al-Quran, saya tidak akan menunggu lama. Satu keluarga saya murtad bang. Satu keluarga saya murtad. Hari ini, nggak perlu nunggu-nunggu lama bang. Inilah ayat yang luar biasa bang. Ayat spektakuler di dalam Al-Quran yang tidak akan pernah terbantahkan bang. Ini adalah salah satu bukti mujizat yang diberikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya bisa dilihat sama abang, bahkan bisa diwariskan kepada kami sebagai umat muslim bang. Mantap itu bang, baru ya. Apa yang kurang di dalam Islam bang? Semua lengkap bang di dalam Islam. Mujizat semua Allah angkat, hanya Al-Quran yang tidak pernah Allah angkat sampai kapanpun juga bang. Sampai hari kiamat. Hehehe. Allahu Akbar. Gitu bang. Silakan. Mau tema apa lagi? Intinya ginilah. Intinya gini, sebentar David. Intinya kalau masuk Islam, yang cewek-cewek Islam tuh wangi-wangi bersih-bersih. Itu yang pertama. Ini kira Khadijah aja bersih ini. Mana? Cantik ini. Mana? Kau sekarang belum bisa kau bilang cantik, muka kau peta. Belum bisa kau sekarang. Kau nanti berubahnya nanti kalau kau sholat, wudhu tiap hari. Itu dia berubah. Wudhu terus. Sekarang mana bisa muka kau petak. Ini saya menselera, kau bau nggak sunat. Aku aja dulu sunat kok gara-gara cewek dulu. Punya kau bau kali bang. Gara-gara cewek sunat kok nggak selera cewek. Banyak kali aku ditolak cewek gara-gara nggak sunat. Sunat itu mukanya imut mukanya itu. Siapa? Dulu Bang David, dulu Bang David ya, Bunda Siti Khadijah itu apa sih namanya? Apa sih? Ibaratnya begini ya, yang namanya perempuan atau wanita yang cantik itu, dia itu akan takut kalau misalkan terbakar oleh matahari. Mungkin dia sudah melakukan pedicure, manicure, dikukur, makan bubur, dicukur atau apapun juga. Dia takut bang. Takut dia itu keluar rumah karena tersengat oleh sengatan matahari. Tapi sekarang bang, Bunda Siti Khadijah bang, ya sudah akhlaknya sudah baik. Sedangkan wanita yang cantik akhlaknya akan takut terbakar api neraka bang. Jangan takut terbakar sama matahari bang. Hah? Sekarang dia udah takut bang. Ya, abang nggak takut bang? Terbakar matahari? Yang ini loh nih, yang ada di sini loh ini nih. Iya, tahu. Boleh. Islam nggak boleh gitu, nggak boleh menginginkan orang lain. Islam nggak boleh. Kalau Kristen baru boleh. Nggak boleh. Jangan. Jadi kalau misalnya mukanya manis nih. Iya, itu karena wudhu, sholat. Itu dia dengan sendirinya. Karena nggak makan babi juga, Bang. Betul.